Duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. 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 Masih ada semangat sore hari ini? Baik, puji Tuhan, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan suatu kesempatan yang sangat luar biasa, dan saya percaya bahwa ini kepercayaan yang diberikan bagi saya. Kapan lagi baru saya melayani Tuhan? Intinya selagi masih ada kesempatan dan Tuhan masih berikan, mari kita pakai itu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Sebab saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih indah dalam hidup kita. Pekerjaan apapun tidak ada sesuatu yang lebih indah, karena firman Tuhan katakan bahwa betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik. Amin. Melayani Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan bagi saya itu menjadi kesukaan saya, itu menjadi komitmen saya. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk waktu baru. Ini mungkin kali yang kedua ya, karena sekitar 2 tahun yang lalu saya beri kesempatan untuk mengikuti firman Tuhan di tempat ini, khususnya untuk ibadah kaum muda, dan saya pun sangat diberkati, dan saya melihat bahwa anak-anak muda diberkati, dan hari ini adalah kesempatan yang kedua. Dan mungkin bapak mama yang hadir pada sore hari ini, ada yang mungkin belum mengenal saya. Kemarin dalam ibadah hari Minggu, ya bapak kepala sedikit, guyonan sedikit, bilang bapak Kapolres, tetapi saya anggota biasa saja, seorang militer. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa. Nama saya Teddy Lawatan, asli Alor, sudah berkeluarga ya. Istri saya, bapak mama sudah kenal juga, kemarin sudah perkenalkan diri, dan saya bersyukur bahwa ya selama ini ya Kupang lebih banyak sendirinya, tetapi kali ini kami datang ada satu dan lain hal, dan puji Tuhan istri juga menampingi saya, dan bagi kami ini kami betul menikmati waktu yang sangat indah begitu. Memang kita berkeluarga ini, kita kerja, tetapi ada waktu untuk kita harus refreshing bersama keluarga. Jadi bapak melihat saya tetap bersukacita ya, saya tetap bersukacita, istri saya bersukacita, karena Tuhan begitu banyak menitipkan kami. Baik, puji Tuhan. Sore hari ini saya sudah mempersiapkan firman Tuhan, dan firman itu saya siapkan di dalam Pertama Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Pertama Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau semua sudah mendapatkannya, kita akan bacakan bersama-sama ya. Di situ berikutnya nasihat terhadap perjamuan. 1, 2, 3. Segala sesuatu bagimu, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagimu, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan akan dijual sebaya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita baca kembali ayat 19 dan 20.
atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan sore hari ini saya memberikan satu tema singkat. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, tadi sementara perjalanan ada satu ayat yang Tuhan ingatkan dan saya sempat tulis ayat itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak-bapak semua, dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang kesibukan, situasi dan keadaan, atau mungkin kita diberikan kepercayaan, jabatan, dan kita berhasil. Situasi keadaan itu bisa membuat kita lupa diri. Itu bisa membuat kita lupa diri. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Intinya setiap saat dan setiap waktu kita harus mendengarkan firman itu berulang-ulang. Jangan sampai kita bosan. Jangan sampai kita capek. Dan sampai kita katakan, sudah saya tidak mau dengar firman Tuhan lagi. Tetapi firman Tuhan begitu jelas bagi kita bahwa kita harus dengarkan itu berulang-ulang. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita harus tahu jelas bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu itu. Kalau orang lupa diri, ini yang sangat berbahaya. Kalau lupa diri, kita harus tahu dari mana asalnya kita. Kalau firman Tuhan tadi kita bacakan khususnya ayat 19-20, dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita adalah milik Kristus, amin. Kita adalah milik Kristus. Dan kalau kita melihat awal penciptaan di dalam Kejadian pasal 1:6 dikatakan seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Kita harus tahu itu. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah yang sangat luar biasa. Kita ini paling spesial di dalam Tuhan. Kita ini paling spesial. Itu sangat luar biasa. Namun di dalam perjalanan waktu, dosa yang membuat hubungan kita dengan Bapa di surga terputus. Dosa yang membuat. Dan dalam Ibrani pasal 10 ayat 4-5, ayat firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa manusia. Amin. Tidak mungkin. Dan hanya melalui pengorbanan Kristus saudara dan saya dapat diselamatkan. Dari kebenaran-kebenaran kita harus sadar dan tahu bahwa betul kita ini milik Kristus. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini bukan milik bapak mama kita. Kita ini bukan milik orang lain, bukan milik nenek moyang kita. Tetapi dari kebenaran ini jelas menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Kita adalah milik Kristus. Kalau kita adalah milik Kristus, maka kita tidak bisa hidup semau kita, tidak bisa. Ada aturan yang mengikat kita, ada aturan yang mengatur kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu semau kita, karena standar surga, standar firman Allah tidak sama seperti standar kita. Amen. Karena kita manusia, pastinya kita melihat dari luar. Kalau seseorang sudah rajin bergereja, rajin melayani, aktif dalam pelayanan, ukuran kita, Bapak Gembala pasti akan berpikir jemaat ini paling setia, jemaat ini paling baik sudah. Tetapi ingat, Bapak Gembala tidak tahu motivasi dari hati dia. Karena firman Tuhan katakan, akhir kehidupan kita yang menentukan. Kebersamaan kita bertahun-tahun, berbulan-bulan. Mungkin minggu pertama mantap, bulan kedua bagus, tahun pertama, kedua, ketiga bagus. Tapi mungkin tahun kelima, ke-6, tahun ke-11 kita akan melihat jelas siapa orang itu sebenarnya.
Oleh sebab itu, sebagai milik Kristus, kita harus hidup sesuai dengan standar firman Allah. Firman Tuhan sore hari ini sesuai dengan tema kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita membacakan ayat firman Tuhan ini dan kita melihat ke belakang Bapak-Bapak semua, di dalam ayat yang di dalam pasal kelima, di situ berikutnya mengatakan seperti ini, dosa dalam jemaat. Saya bacakan satu ayat saja. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan, firman Tuhan katakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah saja hidupnya justru belum tentu sama seperti orang yang sudah mengenal Tuhan. Itu di pertama Korintus 5 ayat 1. Di dalam pertama Korintus ayat 6, pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Dan kita melihat ayat yang berikut sesuai dengan bacaan kita. Ada satu ayat lagi. Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, kata cabul ini kita selalu garis bawahnya. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan sesuai dengan bacaan kita, ada 4 kali pencabulan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ayat yang ke-18. Kalau ini disebutkan berulang-ulang, berarti ini sesuatu yang sangat penting, perlu kita garis bawahi. Ini menjadi sorotan Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat keadaan kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu. Ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Dan yang disoroti paling khusus adalah tentang percabulan. Nah, percabulan ini Bapak-Bapak semua, ini berbicara tentang perbuatan yang kecil, perbuatan yang kotor, perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Hal-hal ini tidak sepantasnya ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Amin. Tidak sepantasnya. Dan kalau kita melihat akhir-akhir kehidupan ini, perkembangan zaman saat ini, ternyata yang terjadi pada waktu itu yang terjadi saat ini. Jadi kita jangan kaget kalau melihat tiba-tiba ada seorang anak Tuhan yang rajin melayani, tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang bersifat cabul ini. Kita jangan kaget, dulu pun sudah terjadi seperti itu. Hari ini, sekarang lebih lagi. Apalagi kejadian teknologi ini membuat seseorang mudah untuk mengakses sesuatu yang kurang baik itu. Walaupun kita orang itu membatasinya, pemerintah berusaha untuk memblokir banyak sekali situs pornografi, tetapi sulit. Setan juga tetap bekerja dengan caranya. Bagaimana agar dia mengikat banyak orang, anak-anak Tuhan, agar terhilang dari hadirat Tuhan. Jadi terkadang mungkin terlihat rohani, tetapi ternyata tidak seperti itu. Dan Tuhan tidak mau itu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Kalau kita sudah sadar, kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan. Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Bicara tentang persembahan yang terbaik, kita bisa belajar dari pribadi Kristus. Yesus melakukan itu. Saat ini di momen Natal, kita sementara merayakan kehadiran Kristus. Perayaan Natal ada di mana-mana, terjadi di mana-mana, dan pembicaraan itu seputar kelahiran Kristus. Dan ini berlanjut bicara tentang
Dan Yesus lakukan itu semua semata-mata karena Ia mengasihi kita. Ia melakukan secara sempurna bagi kita. Dia tidak melakukan secara dongkol setengah hati, tapi Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Yohanes bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sangat luar biasa. Dia tunjukkan bagi kita. Oleh sebab itu, pribadi-pribadi yang telah ditebus, kita harus mencontohi sang teladan hidup itu, yaitu Kristus itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar di dalam pandangan Kristus kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik? Kalau di pandangan Tuhan, pandangan manusia berbeda-beda. Seseorang dikatakan mungkin sudah memberi yang terbaik apabila dia memberikan persembahan yang banyak, atau di tempat bekerja dengan jumlah uang yang banyak, atau mungkin yang lain-lain. Kita tahu Tuhan, Dia punya segalanya, maka hidup kita memiliki Dia. Tetapi sesuatu hal penting yang diminta dari kita semua pada sore hari ini, ada dua hal penting yang saya sampaikan bagi kita. Bagian pertama yang perlu kita lakukan sebagai pribadi-pribadi yang telah ditebus, pribadi-pribadi yang telah diselamatkan melalui pengorbanannya. Bagian pertama yang perlu kita lakukan, Tuhan tidak minta harta kita, Tuhan tidak minta jabatan kita, Tuhan tidak minta sesuatu yang lebih dari kita. Tetapi yang pastinya yang Tuhan minta adalah hati dan hidup kita. Amin. Itu yang pertama yang perlu kita berikan kepada Dia. Karena seseorang memberikan hartanya dia, belum tentu dia memberikan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Tapi kalau standarnya hati dan kehidupannya dia sudah berikan kepada Tuhan, maka yang lain pasti akan mengikuti. Amin. Pasti akan mengikuti. Kalau hatinya dia sudah berikan kepada Tuhan, hidupnya dia sudah berikan kepada Tuhan, maka yang lain Bapak Gembala jangan pusing. Dengan sendiri dia melakukan itu. Kita bacakan satu firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang Tuhan minta adalah hati kita, hidup kita. Itu yang paling terpenting. Nah, hati dan hidup seperti apa yang Tuhan minta dari kita? Tidak semua hati berkenan di hadapan Tuhan, tidak semua hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita membaca firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan itu sangat jelas. Kita akan bacakan khususnya pada ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap diri sendiri. Pencabulan dan setiap dosa yang lain, hati dan hidup yang sudah diubahkan Tuhan, yang di dalamnya ada pertobatan. Amin. Yang dalamnya ada pertobatan. Karena hati dan hidup kita tanpa ada pertobatan, itu akan sia-sia. Itu akan sia-sia. Dan ini menjadi pertemuan tersendiri bagi kita. Kita semua yang hadir pada sore hari ini pasti ada punya pertemuan masing-masing terkait dengan pribadi kita, karakter kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita semua masih sementara berjuang, bergumul dengan kekurangan kita kan, kelemahan kita kan. Sementara kita bergumul, dan Tuhan minta agar pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita berprinsip bahwa 5 tahun yang lalu saya sudah bertobat
dan kelanjutannya tidak perlu saya beritahu lagi. Situasi dan keadaan bisa membuat seseorang berubah, bisa meninggalkan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, sehingga dia perlu bertobat setiap hari dalam kehidupan dia dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14:23, jika jawab Yesus, jika seorang mengasihi, dia akan menuruti segala perintahku. Kita milik Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan sendirinya, kita akan menjauhi kejahatan-kejahatan ini. Kita akan menjauhi segala pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Kita akan melakukan kebenaran itu dengan baik. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 2:20 bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kematian. Kita beriman, tapi dalamnya tidak bertobat, kematian terjadi. Berarti Tuhan mau agar betul-betul kita serahkan hati dan hidup kita yang di dalamnya ada takut akan Tuhan, di dalamnya ada pertobatan. Maka jika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka ibadah kita bisa dikatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita dikatakan ibadah yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu bagian pertama yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita, semua yang kita lakukan dapat dikatakan yang terbaik. Bagian kedua, ini yang paling terpenting yang perlu kita lakukan. Bagian kedua yang perlu kita lakukan, setiap kepercayaan, setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kita sudah lakukan itu untuk pelayanan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita, untuk pekerjaan Tuhan, itu sudah sangat bagus. Tetapi ingat, bagian yang kedua ini, pemberian yang terbaik yang perlu kita lakukan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan pun katakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Nanti tolong ditampilkan dan kita akan bacakan bersama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus lakukan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Saat kita lakukan, kita telah korbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, banyak hal yang kita korbankan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Apabila kita lakukan itu tidak dengan sungguh-sungguh, maka semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu karena Tuhan sangat mengecam, Tuhan sangat tidak suka apabila kita lakukan itu tidak dengan sungguh-sungguh. Karena Wahyu pun mengatakan seperti ini. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini sangat jelas. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh, tidak bisa dengan suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini sulit sekali terbaca. Depan dia bilang A, di belakang dia bisa bilang B. Ini hari dia sungguh-sungguh, besok dia suam-suam atau dingin-dingin. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu. Kita mungkin manusia pandai untuk bisa bersandiwara, tapi tidak bisa kita bersandiwara dengan Tuhan. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari ini di rumah Oiba, saya sharing dengan beberapa anak muda. Saya sampaikan kepada mereka bahwa bersyukur bahwa saudara masih diberikan kesempatan, umur masih muda, tapi sudah diberikan tanggung jawab yang besar, dan saudara sudah melayani Tuhan. Tapi satu hal yang perlu saya dan saudara tahu, bahwa
kelihatan di pandangan itu bagus. Tetapi pelayanan itu kalau kita tidak lakukan dengan kesungguhan hati, waduh, sangat menyedihkan sekali. Karena pada akhirnya firman Tuhan katakan bahwa aku tidak mengenal engkau, hai pembuat segala kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Berarti kita sudah lakukan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap di dalamnya harus ada takut akan Tuhan. Itu sangat penting. Kalau kita melakukan itu dengan kesungguhan hati kita, maka bonus itu pasti akan mengikuti kita. Pasti akan mengikuti kita. Saya mau sharing sedikit tentang kehidupan saya. Waktu saya masih kecil, saya mau cita-cita jadi tentara. Waktu masih SD, karena kakak saya juga tentara, karena mereka dapat pakaian goreng sering kirim ke kampung dan saya sering pakai baju goreng dan saya juga harus jadi tentara. Tetapi waktu berjalan, waktu saya sudah SMP, orang tanya cita-cita mau jadi tentara. SMA tetap cita-cita, dan saya sudah mendaftarkan diri di Ajaran waktu itu tahun 2002. Saya sudah masuk berkas semua, dan waktu yang bersamaan pas ada penerimaan polisi. Dan hati saya sepertinya terdorong, ya sudah, kedua katamu sudah tentara, kalau bisa kamu coba-coba tes polisi dulu. Kalau kamu tes polisi kan kamu bisa lebih dekat dengan orang tua kamu. Itu bahasa itu ternyanyi di pikiran saya, di hati saya, dan saya mengikuti itu. Dan puji Tuhan, di keluarga saya, di kampung saya, mau dibilang di tempat tugas saya baru pertama saya sendiri, yang asli dari atas. Memang mungkin ada dari kampung saya tapi bertugas tempat lain, tapi untuk di Polres Alor itu saya sendiri yang dari desa tersebut. Dan waktu itu sempat saya berpikir bahwa tes polisi harus pakai uang. Dan sekarang memang tidak bisa kita pungkiri itu. Kita melihat lagi viral di mana-mana. Sekarang sudah terbuka. Saya bilang tidak, tapi di media sudah lagi gencar-gencar. Ada oknum yang terlibat, calon-calon, dan konsekuensi pecah. Dan sudah banyak yang dipecat. Dan waktu saya berpikir, wah, saya kan tidak punya uang. Orang tua saya cuma tamatan STM saja di kampung. 1 tahun baru pilih diri dan bisa berjualan, jadi dalam setahun baru bisa punya uang sekali. Mana mungkin saya bisa? Tetapi saya bersyukur waktu saya masih SMA kelas 2, Tuhan sudah panggil saya. Kami sudah mulai terlibat dalam proyek, masih jatuh bangun, sudah mulai melayani. Jadi sudah mulai punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu berjalan, dan puji Tuhan, waktu kami mengikuti tes kami 5.000 lebih orang, saya punya banyak kekurangan. Buta warna, varises, saya sampaikan itu. Itu kendala saya, dan saya sebenarnya sudah jatuh di kesalahan pertama, tetapi sangat luar biasa. Saya tetap jalan dengan iman. Saya jalan dengan iman, dan luar biasa. Bagaimana pembelaan Tuhan? Semua itu saya lewati. Bahkan waktu saya berhasil, orang tua saya pun tidak tahu saya sudah jadi polisi. Jadi mama saya mau sampaikan bahwa zaman sekarang ini pun kita harus mengamini bahwa kuasa Tuhan itu masih ada, mujizat itu masih ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Poin pertama, poin kedua yang kita lakukan, maka bonusnya. Firman Tuhan katakan bahwa bonus berbicara tentang kekekalan, bonus berbicara tentang kehidupan kita saat ini akan diberikan kepada kita. Karena kita masih di bumi, saya akan bicara pertama, bonus yang pertama yang kita akan dapatkan selain kesehatan, damai sukacita. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Ini bonus pertama yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah muncul dalam hati kita, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh melayani Dia, hidup dalam ketaatan. Tuhan pasti akan siapkan bagi orang-orang itu. Amin. Anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, atau mungkin bapak mama yang sementara bergumul bagi anak-anaknya, situasi kehidupan sekarang semakin susah, cari pekerjaan semakin susah. Tetapi kalau kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, masa depan yang cerah Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak kita. Amin. Anak-anak muda, jangan kamu patah semangat. Mungkin kamu sementara berusaha mencari pekerjaan, setahun 2 tahun belum dapat. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3:11, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya, Tuhan pasti akan berikan bagimu. Orang tuamu terbatas, keluargamu sangat terbatas, kekuatanmu sangat terbatas. Tetapi apabila engkau hidup dalam ketaatan, engkau melakukan bagianmu, melayanimu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah melupakanmu. Itu janji Tuhan bagi kita. Itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, saya juga anak saya masih sekolah. Saya selalu berikan motivasi kepada anak saya. Saya bilang, anak, jangan kau lihat bapakmu. Bapakmu bekerja, ada batasan waktunya. Pada saat mungkin bapakmu pensiun untuk belum bekerja, engkau bisa kecewa. Saya ajar anak saya, ingat, mengandalkan Tuhan saja, bersandar kepada Tuhan saja, sebab Tuhanlah yang merancangkan masa depan cerah bagimu. Ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Mungkin hari ini kesetiaan kita belum terlihat hasilnya. Kita sudah sungguh-sungguh melayani, belum terlihat hasilnya. Kok begini-begini saja? Tetapi waktu Tuhan belum tiba. Waktu mungkin sudah tiba, tapi waktu Tuhan belum tiba. Tapi percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan bagi kita, Tuhan pasti akan menyertai hidup. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Kekekalan, berkat kekekalan, bonus kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu adalah bonus kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kalau hari ini mungkin kita dipercayakan tanggung jawab yang kecil, perkara yang kecil, jangan kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita berpikir, wah dia kan bisa melayani musik, aduh saya kan cuma begini saja, kapan saya bisa? Tapi percayalah bahwa setiap diri kita, Tuhan sudah percayakan talenta itu. Kita mau kembangkan untuk melayani Tuhan. Mungkin yang saudara dan saya lakukan tidak terlalu dipandang oleh gembala sidang atau mungkin orang lain. Tetapi ingat, pemimpin kita pun terbatas. Dia bukan cuma urus kita saja, dia urus rumah tangganya dia urus pelayan, dia urus banyak orang. Tetapi ingat, segala sesuatu yang kecil itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Amin. Mata Tuhan tetap mengawasi kita. Dan waktunya tiba, Tuhan pasti berikan itu kepada kita. Bagian yang terpenting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, tetap kita melayani Tuhan, tetap kita hidup dalam kebenaran. Mungkin yang kita lakukan kadang-kadang mungkin mendapatkan cemooh dari orang lain. Kalau bicara tentang itu mau dibilang sudah jadi garam bagi saya sudah itu berulang kali. Pada saat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, saya tidak mau itu. Dan kadang ada teman-teman saya yang mengatakan, lo ini tidak cocok jadi polisi, lo cocok untuk jadi pendeta. Karena ada sesuatu yang mungkin sifatnya kompromi, saya tidak mau itu. Karena saya tahu saya ini anak Tuhan, saya harus berbeda. Pada saat saya lakukan itu, saya sering dipanggil Pak Pendeta di tempat saya bekerja. Awal-awalnya itu saya sedikit terganggu begitu, awal-awalnya itu. Tapi lama-kelamaan, saya nyaman dengan panggilan itu. Yang penting jangan orang bilang, wah itu pencuri, wah itu hati hancur betul. Tapi dia bilang,
nakal. Tetapi kalau sebutan pendeta, pasti pemikiran orang yang membawa kabar baik, orang yang suka melayani Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan masih percayakan saya untuk melayani. Dan saya hanya bilang, Tuhan bersungguh baik bagi saya. Saya merenungkan segala kebaikan karya Tuhan begitu luar biasa. Bonus-bonus yang Tuhan berikan bagi saya. Kadang-kadang saya di atas motor, tadi pagi Bapak Gembala berkata, saya mungkin air mata saya jatuh bukan karena istri saya yang sakiti saya, tidak. Saya renungkan kebaikan Tuhan. Saya akan berpikir, kalau bukan Tuhan, mungkin hari ini saya di kampung. Dan mungkin kami saudara-saudara laki-laki kami akan membunuh itu warisan-warisan itu. Pasti kami sudah lakukan itu. Kalau saya tidak dapat bagian, selesai. Kita pasti adu fisik. Kalau tidak, kita pasti adu kuasa gelap. Itu di kampung seperti itu. Saya renungkan, walau Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya ditanya tidak pantas. Tetapi ternyata pengenalan saya akan Tuhan, kesetiaan saya melayani Tuhan tidak sia-sia. Walaupun mungkin yang saya lakukan belum ada apa-apanya, tapi bagi Tuhan itu sudah cukup. Ini bonus di bagianmu. Itu sangat luar biasa. Jadi kita anak Tuhan sangat beruntung, sangat berbangga. Kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik. Tetap kita semangat untuk melayani Dia. Apapun keadaan kita, mungkin Bapak berpikir, saya berdoa, saya mereka semangat, masa tidak ada masalah. Tidak Bapak Mama. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Ada banyak pergumulan. Dan kadang-kadang secara manusia saya berpikir, oh Tuhan, saya harus melayani Tuhan kok seperti ini. Kenapa harus cari seperti ini? Mungkin secara materi tercukupi. Kelihatan di luar pelayanan sudah baik. Tetapi masih ada pergumulan-pergumulan tertentu. Tujuannya apa? Supaya kami jangan lupa diri. Bahwa kami kekuatan kami sangat terbatas. Kami harus perlu Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Saat masalah itu datang menyatakan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau Bapak Mama kita masih menghadapi pergumulan sampai hari ini, intinya selagi kita masih hidup, kita pasti akan di perhadapan itu silih berganti dalam kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, supaya tetap kita melekat dengan Tuhan. Tetap kita melekat dengan Tuhan. Sebab kalau tanpa masalah itu, saya sangat yakin kita dimudah untuk kita jauh dengan Tuhan. Kita sudah nyaman, kita sudah menikmati, kita bisa lupa dengan Tuhan. Tetapi saat masalah diujikan, kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Kadang-kadang ada yang mengatakan, kami sudah melayani tapi kok seperti ini. Ya, itu perlu kita hadapi. Itu menjadi ujian tersendiri bagi kita. Itu menjadi salib bagi kita. Apakah saat kita mendengarkan bahasa kita mulai mundur? Ternyata Tuhan seperti ini. Ternyata kita melayani. Wah, kita sudah perbuatan gini kok tetap seperti ini. Doa saya tidak terjawab. Dan kita sudah mulai pelan-pelan mundur. Atau mungkin kita itu Tuhan, tapi kita sudah mulai suam-suam kumpul saja. Yang paling terlihat di depan mata orang-orang, kita masih beribadah, kita masih Kristen. Ini sangat berbahaya. Dalam keadaan apapun, tetap kita fokus dengan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan hidup kita. Dan kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka bonus dari Tuhan itu pasti akan tetap mengikuti kita. Kembali lagi, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, tetap itu yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Biarlah kebenaran ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi pegangan kita dengan semangat yang baru. Kita mau bangkitkan iman kita, kita mau bangkitkan semangat kita, kita mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan pada saat kita datang kembali, tetap kita setia dan kalimat yang indah akan diperdengarkan kepada kita. Hai hamba-Mu yang setia, Engkau telah setia dalam perkara kecil. Inilah hadiahmu. Wow, itu menjadi suka